season paddy, it should start from October, no matter. Then you just need to calculate the February requirement. So the cropping pattern should start from October. This is, I'm sorry, this is Indonesian wet season. We have to plant the paddy from October, not February. You get it? Yeah, I saw it, yeah. I didn't give you example about wet and dry season, but you have to read from my PowerPoint, yeah? Yeah, for dry season, it should be in April. This is Indonesian season. So what I just did, I start from February because February, February is like wet season alike. yes, but when your plant becoming in the third month, it will be in the dry season. The beginning is October, but yeah, I asked you to calculate February, okay? Uh, Okay then, student, I have to close this session. Thank you for your attention. Please send me message if you have some question. Okay, thank you so much. Okay, bye everyone. Have a good day. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, I want to move to 3 MRK 6. Are you here everyone? Sudah ada di sini kah? Yes, ma'am. Okay. Maaf ya, nunggu 10 menit. Baik ya, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah irigasi ya untuk hari ini minggu ke-12. Cuman materinya masih minggu ke-11 ya karena minggu lalu kosong. Saya mohon maaf untuk minggu lalu dan minggu terakhir ini agak lambat untuk asistensinya. Saya jelaskan dulu ya rencana perkuliahan kita. Pada pertemuan ke-10 kita belajar penggambaran meskipun secara garis besar begitu ya. Lalu minggu lalu itu kosong, itu harusnya kita agendanya adalah ke bangunan irigasi. Jadi akan saya jelaskan bangunan irigasi untuk hari ini ya. Lalu kita masuk ke tes ya. Minggu depan itu waktunya tes, tapi karena saya pernah kosong 1 kali, jadi tolong tesnya ini dijadikan hari selain Rabu. Rabu depan ini tesnya kan langsung lewat LMS ngerjakan sendiri-sendiri, jadi nggak perlu sinkronus ya, nggak perlu ketemuan. Jadi minggu depan tuh bisa saya isi dengan pembuangan irigasi. Ya. Untuk tugasnya, tugas itu berakhir di nomor 5 dan 6 ini memang. Jadi terakhir sampai Anda menggambar kebutuhan, menggambar peta skema kebutuhan bangunan irigasi sama membuat bill of quantity kebutuhan bangunan, lalu cross section dan long section. Kalau sudah, Anda bisa mengumpulkan dalam bentuk seperti ini ya, MRK 5 sama MRK 7 sudah saya siapkan roomnya, dalam bentuk satu file PDF yang siap jilid, siap cetak, siap jilid. Ya. Jadi tapi untuk gambarnya ini nanti saya buka lagi karena kita memang masih banyak yang belum ACC ya. Sehingga untuk pembuangan irigasi, peta tersier, sama aplikasi komputer, itu nanti jadi materi pengayaan saja yang tidak masuk ke tugas besar, tapi akan masuk di tesnya ya. Aplikasi komputer untuk irigasi ini masuk di soal nggak sih? Oh, nggak ada ya. Ya, program komputernya nggak masuk di tugas, jadi tinggal nanti mungkin akan saya keluarkan di UAS atau apa ya nanti ya, menganalisis hasil luaran dari aplikasi komputer ya. Seperti itu ya untuk rencana perkuliahannya. Saya langsung masuk ke asistensi aja. Sudah dibaca semua kah hasil koreksian saya? Ini mohon maaf untuk hari ini saya nggak bisa terlalu lama.
harus kita akhiri jam 9 gitu ya. Jadi kita ngebut aja untuk menjelaskannya. 3 MR kanan ya, saya buka dulu. Ada yang mau tanya untuk tugasnya? Eh, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini ada yang memang kemarin belum saya buka ya tugasnya ya, karena saya sendiri juga belum selesai ngoreksi. Waktu saya terbatas. Ini saya kasih komen aja yang udah ACC untuk yang dimensi saluran. Ini ada Anissa, Celia, Dev, Fami, banyak yang udah ACC ya. Udah ACC. Nah, terus untuk gambarnya yang saya koreksi adalah yang sudah di ACC hitungannya. Ini kalau sudah saya kasih komen berarti sudah mengerjakan dan hampir benar ya. Seperti Mbak Dev ini long sectionnya oke, cross sectionnya kurang simbol-simbol. Untuk perencanaan bangunannya sudah oke. Fami juga sudah betul. Ya, seperti itu. Banyak yang kurangnya di sini ya. Yang kekurangannya kebanyakan di gambar cross sectionnya. Jadi ini contohnya cross sectionnya itu Anda harus menggambar tanggul, terus ada simbolnya. Ya, Dev ya? Dev. Iya, Bu. Batu kali, serong-serong gini arsirnya. Jangan pakai simbol yang bulat-bulat ya. Nggak dikasih simbol ya nggak boleh juga. Harus dikasih simbol untuk menunjukkan bahan dari salurannya. Terus timbunannya itu garisnya horizontal. Terus tanahnya garisnya seperti simbol earth ini, serong-serong. Gitu ya? Bisa Oh, ya? jadi saya kurang kayak arsirannya gitu ya, Bu. Iya, kurang arsirannya. Baik, Bu. Terima kasih. Yang lain juga banyak yang kurang simbol-simbolnya ya. Terus Mbak Lingga ini sesuaikan tinggi timbunan apa ya? Lupa saya. Itu yang Ya wes, pokoknya kalau nggak ngerti nanya saya ya. Saya juga lupa. Oke ya, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Ini sudah saya buka lagi, saya deadline kapan ya? Kayaknya minggu depan deh. Jadi minggu depan. Oh, belum saya kasih deadline. Jadi tolong digambar long sectionnya, kemudian cross sectionnya, lalu bangunannya. Saya deadline minggu depan tanggal 23 ya. 23 sore. Akhir tahun gini memang lagi banyak pekerjaan ya dosen-dosen ya. Sore, jam 16. Jadi silakan diupload lagi. Yang penting sekarang sudah tahu salahnya di mana. Gitu. Ya, ada yang mau tanya soal tugasnya? Ibu, saya mau tanya. Heeh. Yang nomor 4. Itu belum dikoreksi bukunya Mbak saya. Nadia. Iya. Alternatif 2 belum. Udah, Bu. Di mana ngumpulinnya? Di tugas nomor 5 dan 6. Tadi pagi lah, An. Itu sebelumnya sudah, Bu. Yang kemarin waktu itu. Udah langsung saya kumpulin. Oh, ini ada alternatif 1 sama bawahnya ini alternatif 2. Iya. Apa ya, Bu? Iya, Bu. Oh, oke. Ini alternatif 1. Ini alternatif yang lainnya. Tapi kok sama gambarnya?
Beda, sama. Bu. Hah? Defisitnya? Oh, iya beda. Kok bisa gini gambarnya ya? Oh, nggak dibalik. Hmm? Lain kali filenya dikasih judul, Mbak, alternatif 1, alternatif 2. Defisitnya 3, yang ini defisitnya 2. Kecil ya bedanya ya. Padi, padi kedelai, padi. Nah kok sama? Padi-padi kedelai, Mbak. Bedanya apa? Sama-sama Desember, sama-sama padi, padi kedelai. Ini juga padi, padi kedelai. Sama-sama Desember mulainya. Bedanya? Makanya Padi selisihnya nggak unggul, banyak. Padi unggul. padi diganti padi biasa. Oh, iya, 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 iya. Makanya nggak beda besar ya. Ya wes. Terus dimensinya yang dipakai yang alternatif 1 atau 2? 1, Bu. Kosong ini? Itu masih alternatif 2, Bu. Nah ini juga nggak ada di sini. Geser. Di mana, di mana? File telu ya apa? Nomor 6. Oh, ala nat. Satu file aja. Kalau banyak file ya judulnya harus kelihatan. Ini maksudnya ngumpulin yang mana, dimensi, apa. Ini ya, Mbak. Iya, Bu. Iya, oke sudah betul, Mbak. Iya. Sebentar. Ini pasangan batu kali ya. Iya, Bu. Kalau pasangan batu kali harusnya kemiringan talutnya 0,2. Ini kok 0,5. 0,5 itu untuk beton. Iya, Mbak. Bentar, Bu. Beton. Beton Kalau 3 beton, saya. kalau beton ininya 0,01. Ya, ya Nadia. Bentar, Bu. Masih bingung, Bu. Kalau beton N-nya 0,013, 0,017. M-nya benar 0,5. Tapi kalau batu kali, N-nya benar, M-nya yang salah. Oh iya, Bu. Berarti yang di situ, Bu, yang salah, Bu. Ya, oke ya untuk Nadia. Yang lainnya siapa? Bu izin tanya Bu, Ya, untuk arsiran kalau pakai beton bertulang itu berarti arsiran beton ditambah yang miring itu ya? iya. Nanti saya update di PPT-nya ya. Kayaknya kemarin saya juga lupa nulis. Kayak gini, Mbak. Kalau batu kali kan serong ke kanan atau serong silang-silang. Ya. Kalau beton begini. Serong garis solid putus. Berarti saya keliru Bu. Tapi udah dapat nilai belum ya? Belum Bu. Makasih Bu. Ya. Sebentar ya, saya ada telepon. Tunggu.
Ya, ada lagi yang mau tanya? Saya Bu, Ya, saya kemarin sempat asistensi ke Ibu perihal itu Bu, existing contour. Yang mana saya pakai existing contour yang Ibu kasih di AutoCAD. Sedangkan yang punya saya yang saya kumpulkan itu asumsi bahwasanya kondisi kontur tuh nggak ada timbunan sama galian. ini Apakah nggak siapa? pahmi, Bu? Oh, Mami. Ya, apakah? Apakah nggak masalah, Bu, kalau saya asumsikan semuanya nggak ada timbunan sama galian? Soalnya kemarin saya WA Ibu, itu Ibu ada saran kalau nggak ubah trasenya atau diganti bangunan salurannya, Bu. Karena saya ada pergantian letak bendung. Bentar ya. Ya, Mas, gimana, Mas? Saya masih ke closing cap ini. Saya kan kemarin asistensi perihal Ya, trase, ya, itu terus banyak pertanyaan cut Anda? and fill-nya. Itu kalau saya asumsikan kalau nggak ada cut and fill-nya nggak apa-apa, Bu. Pengaruhnya kemana sih sebenarnya cut and fill itu? Kita kan Ya, nggak ngitung biaya kan? oh iya, Bu. Ya nggak apa-apa, nggak pengaruh. Kalau Oh, petugasnya sih nggak pengaruh gitu ya. Cuman eh tanahnya itu nanti harusnya tergambar di long sectionnya. iya, Bu. Ini mau nge-close-in aja susah. Ya. Sebentar ya. Ya, saya buka dulu punya Fami. Tunggu sebentar.
Ini ya, Fahmi ya. Iya, Bu. Absen 7. Absen 8. Lagi kok tulisannya 7 deh filemu. Itu MRK Fahmi liane. Fahmi. Gak ada catnya apa udah terhapusi ya? Di mana? Anda ngupload di mana? Terakhir, gambar yang udah ACC nomor berapa? Bentar, Bu, saya lihat di Ketemu. Ini punyamu, Fahmi? Iya, Bu. Absen? Absen 8. Tapi Ya. itu yang belum direvisi, Bu. Kalau ininya kan nggak berubah kan yang kamu share kemarin juga gini tuh gambarnya. Iya, cuma bendungnya ada yang saya pindahkan. Waduh, gimana yang udah ACC ini? Nah, yang belum, yang ini kan udah hasil kemarin, Bu. Yang belum, yang saya revisi belum saya kumpulkan, Bu. Kenapa? Revisinya apa? Udah bener saja nih. Itu Revisi ternyata gimana? kontur saya setingkat sama Kurang tinggi. ya titik E-nya di Sebenarnya nggak bendungnya. apa-apa Jadi kurang tinggi. Nanti bisa pakai bendung tambahan. Ini kalau Anda nggak mau nemukan galian timbunan kayak gitu, ini diganti posisinya. ya, Bu. Gini. Nah, gini loh, Mas. Bentuknya salurannya gini. Jadi perhatikan ya, ini kasusnya Fahmi, karena ada satu garis kontur dipotong beberapa kali, itu pasti nanti galian timbunannya banyak. Jadi umumnya kita tuh langsung motong garis kontur itu maksud saya langsung dipotongkannya itu satu kali aja. Jadi seperti ini ya, ini kan nggak motong garis kontur sama sekali kan. Nah, motongnya tuh langsung dari sini ke sini. Ini saya sambungkan ke sini gitu misalnya ya. Nah, gini loh Mas. Iya, Bu. Nah, kalau seperti ini simbolnya apa sih? Saya tak kuasai dulu. Nah, seperti ini. Beda tingginya kan stabil. Jadi dari berapa nih? 125 ya. Dia ngikutin 125 terus gitu kan. Terus sampai ke 128. 128 menjadi tinggi. Ya, pokoknya intinya gitulah Mas, dibuat belok-belok, motongnya sekali aja. Kalau mau motong Iya, ya Bu. cuma dari sini ke sini gitu nggak apa-apa. Kalau gini aman, ini mesti turun nih. Gitu kan. Tapi kalau ada garis kontur yang berkelok-kelok, Anda potong satu lurus gitu, gambarnya nanti pasti banyak galian timbunannya. Kalau di tugas kita sih sebenarnya nggak pengaruh, itu nanti pengaruhnya kalau mau menghitung volume gitu ya. Tapi idealnya kita ikuti aja yang kaidah-kaidah perencanaan yang natural gitu ya. Yang kita ikutilah kemiringan alam itu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sudah, ada lagi yang mau tanya? Bu, izin bertanya. Ya, Bu, itu kan saya udah ngumpulkan yang revisinya gambar tugas 1 kemarin, Bu. Sekalian sama tugas 4, 5-nya. Nah, terus itu apakah gambar saya yang tugas 1 udah benar, Bu? skemanya belum betul. Ini sudah saya tulis ya. Skemanya betulkan dulu, baru saya bisa lanjut ke nomor 3. Oh iya, Bu. Berarti masih salah ya, Bu ya?
Loh, enggak. Anda belum ngumpulin. Di mana? Sudah Bu saya Bu. Di tugas 56 Bu saya jadikan satu. Ya baru tadi pagi. Iya. Iya, iku. Rek, kok ae. Ini hari ini jam 9 saya harus meninggalkan kelas, jadi kita fokus ke mahasiswa yang barusan yang udah ngumpulin dari kemarin ya. Karena kalau saya ngoreksi hari ini ya lama nanti. Maksudnya sekarang ya. Yang saya koreksi tadi pagi itu sudah saya koreksi semua sih yang udah ngumpulin sampai tadi malam. Siapa yang mau tanya lagi? Oke ya, saya tunjukkan contohnya untuk potongan memanjangnya itu. Fami, kamu nggak bikin STA ya? Untuk Bikin, Bu. bikin ya, kok nggak kelihatan kalian timbunannya? Karena sudah direvisi. Itu yang galian timbunannya saya asumsikan itu nggak ada cut and fill-nya, Bu. Nanti saya Oh. perbaiki. Ya, yang diperbaiki denahnya atau long sectionnya gitu ya. Kan saya juga ngecek nantinya ya, saya cross check dengan konturnya. Kalau misalnya petanya, misalnya seperti ini tadi, Fahmi yang satu lagi tadi. Kalau bentuknya dia cuman gini aja, ini kan nggak motong-motong kontur, ini kan datar-datar saja. Kira-kira gambarnya ya jadinya ya gambar yang datar-datar aja kayak gini gitu ya. Tapi kalau sempat melalui beberapa kontur pasti jadinya curam atau jadinya malah naik turun. Jadinya kalau misalnya stationnya ini P1 P sekian P STA-nya nggak digambar itu, saya lihat dulu dari denahnya. Kalau memang denahnya itu lurus gini ya nggak digambar nggak apa-apa, gitu ya. Jadi long section itu nanti harap digambar seperti ini ya. Skalanya juga disesuaikan. Ini saya kasih contoh punya Fawas. Fawas ada? Fawas. Iya, Bu. Ini ya, Mas Fawas ini gambarnya sudah bagus ya, seperti ini ya, Mas ya. Terus saya ingin mengecek skalanya sekarang. Ini saya cek rata-rata skalanya, Anda pakai skala anu ya, skala vertikal horizontal ya. Udah betul. Jadi kayak dulu lagi waktu kita belajar di DPK itu, saya ngeceknya, saya ukur distance-nya gitu ya dari sini ke sini. Kalau misalnya ini jaraknya 1, 2, ini jaraknya piro sih ini? BBN 1, cuman satu saluran ya, Fawas ya. Ya, satu saluran. Ya, jaraknya 1.500, terus ini juga diukur di kertasnya 1.500, berarti 1:1000 karena dari meter ke mili. Udah betul ya. Saya cek semua skalanya udah betul. Kalau misalnya Anda bingung pakai skala rasio, jadi saya ngajari mahasiswa yang dulu DPK-nya nggak sama saya, rotok suwe. Jadi saya suruh bikin gambar pakai skala bar scale kayak gini aja. Ya, kalau misalnya malas ngitung skala 1:berapanya, karena udah kadung bikin kertas pakai dimensi kertas yang baru, bikin aja skala bar scale seperti ini ya. Bar scale itu gampangannya gini. Tapi tak cek wis bener kabeh arane. Recording in progress. Misalnya kita ingin membuat gambar yang kertasnya sudah tertentu seperti ini dan gambarnya sudah kita buat, tetapi kita belum menentukan skalanya. Kalau seperti itu, kita pakai aja skala skala batang ya. Ini boleh kita copy, misalnya sekian gini ya.
Seperti ini ya. Ini berarti jaraknya berapa? 400 ya. 800. Skala horizontal sama dengan 800 meter. Sudah, cuman gini aja. Ya, bentuknya seperti ini ya. Nanti bisa dikasih arsiran hitam putih begini untuk menunjukkan perbedaan jaraknya. Tapi yang jelas dengan mengcopy sumbu X dan sumbu Y di gambar aja kita sudah bisa membuat skala barnya. Yang vertikal pun juga demikian ya. Dari 140 ke 144, misalnya 141 ke 144, misalnya seperti ini. Ini dibawa aja kemari. Ini ya, terus kita rotasi. Begini. Terus nanti ini kita beri keterangan vertikalnya ini adalah 4 meter. Gitu aja ya. Untuk long section seperti itu, kemudian cross section ini kita gambar dengan standar seperti ini. Jadi waktu DPK dulu mungkin kita nggak pakai standar penggambaran yang sesuai untuk bangunan sipil ya. Pokoknya kita gambar crossnya aja. Tapi kalau untuk irigasi kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y juga, di mana sumbu Y-nya itu adalah jarak elevasi. Jadi 142,35 ini harus cocok dengan yang ada di sini. 142,35 ini ya. Mungkin ini ya. Kelihatan gambarnya tumpuk-tumpuk di bawah sini. Terus nanti dilengkapi dengan arsiran. Arsirannya dilihat di contoh yang ada di PPT ya. Seperti ini. Ini barusan saya update PPT-nya. Jadi begini. Anda beri arsiran untuk batu kalinya sama timbunan tanahnya. Begitu ya untuk penggambaran. Lalu untuk bangunan, ini yang dibuat fawas seperti ini contohnya. Ya, membutuhkan embung, oke, nggak apa-apa. Lalu intake-nya juga intake embung, betul. Kemudian kalau dari skemanya ini ada satu bangunan dan 2 pintu ya. Jadi ada pintu air kanan, bentuknya romin. Romin itu nggak bisa ketahuan apakah pintu sorong atau romin karena ciri-cirinya romin itu yang di bawahnya ya, di dasarnya itu di posisi airnya itu ada plat bajanya, tapi ini nggak kelihatan, jadinya nggak bisa kita tentukan ya. Tapi kalau sepintas kelihatan ini benar romin. Lalu ini Cipoletti seperti ini ya. Oh ya, benar, Cipoletti Trapesium. Sudah betul ya untuk fawas ya, tinggal cross sectionnya aja dibetulkan. Seperti itu. Recording stopped. Ada yang mau tanya soal penggambaran? Yang baru ngumpulkan hari ini, mohon maaf saya gak bisa ngoreksi sekarang ya, soalnya waktunya mepet deh. Saya ditunggu rapat. Tapi saya akan koreksi secepatnya, jadi minggu ini sudah agak longgar ya, bisa. Bu, berarti muka tanah asli itu mengikuti elevasi kontur kita ya, Bu? Kontur kita, pasti itu. Baik, Bu. Sudah, gak ada yang ditanyakan? Mas Rahmat, saya minta tolong dicarikan jadwal untuk tes dalam minggu ini atau minggu depan. Tesnya itu adalah tentang dimensi dan
tentang bangunan ya. Ini sekarang saya jelaskan untuk bangunan. Ya, Bu. Sedikit lagi. Irigasi ya, bangunan. Ya, bangunan ini yang harus Anda desain untuk tugas besarnya. Yang pertama, bill of quantity bangunan irigasinya, seperti yang saya tunjukkan punya Fawas tadi. Sama, Anda membuat skema bangunan seperti ini. Kalau ada yang bersilangan dengan sungai, ini kebetulan nggak ada ya, contohnya ini nggak ada. Misalnya siapa lagi? Kalau misalnya ada yang bersilangan dengan sungai, seperti ini ya, contohnya ya, ini punyanya Fami yang lain. Ini kan salurannya nyebrang, oh enggak nyebrang sungai. Kalau ada persilangan dengan sungai, berarti Anda harus membuat talang atau gorong-gorong atau sipon, begitu ya, sehingga skema bangunannya ini ada bangunan-bangunan lain yang di luar sadap sama bagi sadap, gitu ya. Nanti dikumpulkan juga di nomor 6. Terus nomor 6 itu kalau minggu depan sudah selesai dan ACC sampai gambar, berarti Anda sudah bisa siap jilid, gitu ya. Sekarang saya jelaskan untuk bangunan utama. Bangunan utama ini tidak masuk di tugas besar, tapi nanti akan dikeluarkan di tes atau di UAS. Ya, jadi sudah janjian sama Bu Winda, sama dosen di kelas sebelah ya. Bangunan utama terdiri dari bangunan yang punya tampungan, bisa bendung, bisa bendungan, bisa embung. Udah pernah saya jelaskan di awal dulu ya. Lalu bisa tanpa tampungan, hanya ditinggikan, itu bisa bendung tetap atau bendung gerak seperti ini. Kalau bendung saya kopikan aja biar ingat-ingat lagi ya. Yang ini adalah bendungan, ini embung. Jadi bendungan itu kalau kecil namanya embung. Kalau bendungan itu memanfaatkan cekungan yang alami yang ada di muka bumi. Jadi nggak mungkin kita gali bendungan. Tapi kalau embung mungkin digali karena kecil, jadi kapasitasnya alat beratnya masih memungkinkan untuk menggali. Kolam ya sebenarnya embung itu ya. Lalu bendung tidak bergerak itu bendung tetap ya, itu adalah seperti ini, tidak ada pintu air di atas bendungnya. Kalau bendung gerak itu memiliki pintu air di atas bendungnya. Seperti ini ada di mana? Merican, ada di Lengkong, Rolak ya, Rolak Mojokerto, lalu di Sembayat, itu bentuknya seperti ini, ada pintu air di atas bendungnya ya. Bisa juga intiknya berupa terowongan dari bendungan ini diambil dibuatkan tunnel atau terowongan yang berfungsi sebagai intiknya. Tapi fokus kita di perkuliahan ini adalah bendung tetap yang tanpa pintu ini ya. Bahannya bisa batu kali, bisa beton. Kalau batu kali tingginya maksimal 2 meter. Kalau beton maksimal 4 meter. Ya, kalau lebih dari 4 meter berarti yang kita bangun itu adalah embung. Ya, kalau bendung tingginya 4 meter itu pasti akan menggenang, banyak genangannya sehingga akan menjadi danau kecil. Saya jelaskan untuk elemen-elemennya ya. Untuk bendung ini ada tubuhnya. Ini tanpa atas ya, yang atas bawah ini. Tanpa atas ada tubuh bendungnya. Lalu ada di sisi tubuh bendung itu ada intik ya. Kalau yang atas ini intik kanan, yang bawah ini intik kiri dan kanan. Ya. Lalu dari intik itu ada kantong lumpur atau bangunan penggilas intik. Fungsinya adalah untuk membuang sedimen. Kalau misalnya ada sedimen yang numpuk di intik ini, maka pada saat dikuras dengan cara manual maupun dengan cara membuka pintu air dan memberikan aliran yang deras, maka diharapkan endapan itu akan masuk ke sungai lagi. Terus pintu pembilas atau penguras ini juga ada di depannya intik. Jadi di dalam intik ada pintu pembilas, di
depannya intake juga ada di satu sisi tubuh bendungnya itu. Jadi kalau seperti ini, jika ada pilar, ini maksudnya adalah ada penguras di sini ya. Sama, penguras itu fungsinya untuk membilas sedimen, tapi yang ada di belakang tubuh bendungnya. Dikuras red, gitu ya. Kemudian ada lantai muka. Lantai muka, kalau di long section ya, bendung itu kalau kita potong memanjang, dasar sungainya itu ada di sini, ya, terus ditinggikan dengan membuat mercu, melimpah ya. Lantai muka ini adalah dasarnya sungai yang kita beri lining dengan spesifikasi yang tinggi. Tujuannya adalah menghindari rembesan dari hulu ke hilir. Kalau misalnya air sungai itu ditinggikan, maka ada perbedaan elevasi dari hulu ke hilir. Perbedaan elevasi itu akan menimbulkan tekanan di dasarnya. Ya, kalau kita beri lantai muka dari beton yang kedap air ya, maka rembesan itu akan berkurang. Sehingga tidak ada air di bawah bendungnya. Karena apa? Kalau ada air di bawah bendung, itu menyebabkan tekanan hidrostatis yang mengangkat tubuh bendung itu ke atas. Disebut sebagai gaya uplift yang bisa menyebabkan bendung itu terguling. Ya. Lalu elemen yang berikutnya adalah kolam olah atau peredam energi atau stealing basin kalau bahasa Inggris. Letaknya itu di hilirnya mercunya. Fungsinya adalah untuk meredam energi akibat loncatan hidrolis. Disebut loncatan hidrolis itu karena aliran yang di hulu ini ya, karena kita sudah mendesain bangunan saluran itu kalau terbuka memang kita upayakan sifat alirannya selalu subkritis ya, jadi FR-nya kurang dari 1. Sungai pun juga demikian. Kita membangun bendung itu kan dibikinkan saluran pengarah dulu. Kira-kira jaraknya 10 meter itu diberi pasangan batu. Itu juga harus diupayakan dalam kondisi subkritis. Pada saat aliran subkritis itu dihalangi oleh dinding percu ini, maka akan berubah alirannya menjadi superkritis. Sifat aliran yang berubah dalam suatu saluran dari subkritis menjadi superkritis akan menimbulkan loncatan hidrolis. Maka dari itu, perlu kolam olah supaya loncatan ini menjadi tenang dan tidak merusak bahan atau dasar sungai. Itu disebut sebagai stealing basin. Pertama yang kita desain itu lebar salurannya dulu, lebar letak bendungnya ya, letak bendung. Letak bendung itu sebenarnya sudah kita tetapkan pada saat kita membuat peta jaringan irigasi ya. Waktu di sini kan kita sudah tentukan letak bendungnya ya, letak bendungnya oh punya Fami di sini. Tapi ternyata digeser sama Fami ya karena kurang tinggi ya Mas ya. Letaknya bendungnya di sini. Kalau misalnya diletakkan di sini, bendungnya ini juga bisa ya. Kenapa kamu Fami kok nggak bikin di garis yang putih, bikinnya kok di garis yang merah? Karena menurut saya itu jadi satu kesatuan Gus dulu. Iya, ini kan anak sungainya kan masuk ke sungai besar. Sebenarnya lebih enak ngambil di sungai besar ya kan debitnya terjamin. Tapi akibatnya kalau kita membuat bendung di garis yang putih, maka bendung kita akan lebih lebar daripada garis yang merah ya kan. Ini kan sungainya punya kelebaran ini. Kita ukur berapa lebar saluran dari sini ke sini. 20 meter, 24 meter ya. Tapi kalau dibuat di sisi di titik yang di garis warna merah ini, kemungkinan lebar sungainya kecil ya, mungkin cuma 5 meter, makanya nggak tergambar. Biasanya sungai besar tuh airnya juga banyak gitu kan ya, jadi ada perimbangan kita pikirkan apakah kita mau butuh air yang banyak ataukah butuh sungai yang tidak terlalu lebar. Setelah kita tentukan lebar sungainya, kita hitung lebar bendungnya dengan rumus B sama dengan K kali T dengan K 1 sampai 1,2. Lebar sungai yang dimaksud tuh yang mana gitu ya. Apakah lebar kalau sungainya kayak gini coba dilihat ya. Misalnya seperti ini, sungai yang di posisi bendung ini. Ini kan gede tuh. Sungainya tuh lebarnya yang mana gitu kan. Ya, sebenarnya lebar sungai itu bisa kita ketahui kalau kita datang ke lokasi. Umumnya pada lereng yang
mulai melandai itu adalah bank atau tanggulnya sungai yang alam. Ya, itu sebenarnya sudah menunjukkan bantaran sungai secara alami. Kita selama ini melihat rumah-rumah yang tinggal di lereng sungai, ada yang di posisi yang di lereng yang curam ini. Itu sebenarnya adalah di dalam badan sungainya. Karena badan sungai yang curam itu secara alami sudah membentuk batas dari tanggulnya. Pada saat sungai itu menjadi landai, seperti di kampus Polinema, aula Pertamina kan melandai begitu ya. Masjid curam, tapi setelah masjid itu lapangan apa itu lapangan olahraga itu kan jadi landai. Jadi sebenarnya masjidnya Polinema itu terletak persis pada banknya sungai. Jika ada bangunan yang terletak di dalam atau di lebih rendah dari masjid, di dalam banknya sungai, maka bisa dikatakan itu tidak cocok untuk fasilitas publik, tidak cocok untuk perumahan, karena secara alami itu sudah termasuk dari badan sungai. Gitu ya. Terus kita tentukan kita butuh butuh pilar berapa, mau pakai jembatan apa enggak. Kalau tidak ada jembatan, kita langsung tentukan pembilasnya. Pembilas itu lebarnya 1/6 sampai 1/10 B. Terus lebar bendungnya kita hitung pakai rumus ini ya. B efektif sama dengan B net dikali 2 NKP plus KA. KP sama KA-nya ini koefisiennya. Koefisien ini tergantung dari bentuk pilarnya. Kalau pilarnya semakin runcing, maka semakin efisien, semakin tidak ada rongga-rongga udara yang menjadi batas air dan pilar ya. Tapi kalau pilarnya bentuknya kotak, maka air itu nggak bisa smooth lewat di sisi kanan kiri pilar. Terus mercu bendung ya, mercunya ini kita pakai tipe bulat atau tipe OG. Tipe bulat seperti ini, tipe OG seperti ini. Ini perencanaannya gampang ya, tinggal Anda ikuti aja langkah-langkah yang ada di KP. Ini semua diambil dari USBR, United States Bureau Reclamation. Ya, cuman yang perlu kita ketahui adalah kita harus bisa menentukan tinggi bendungnya. Tinggi bendung itu dapat dari mana? Itu bisa dilihat dari sini ya. Nah, ini dasar saluran, ini entah apa, nggak kelihatan. Ini mungkin dasar saluran, ini tanah asli, dasar saluran mungkin. Lalu ini muka air, begitu ya. Kita lihat jaraknya berapa antara tanah dengan muka air. Ini selisihnya hampir 2 meter ya, kalau kita lihat skalanya. Nah, kita lihat juga sungainya. Sungai kita itu muka airnya kedalamannya berapa? Kalau muka airnya kedalamannya nggak sampai 2 meter, padahal kita butuh air dengan tinggi 2 meter dari dasar, berarti kita butuh bendung. Gitu ya. Setelah kita tahu P-nya, maka akan gampang kita bisa hitung B, bisa hitung H1, yaitu tinggi energi di atas bendung, pakai rumus Manning ya, seperti hidrolika biasa. Nah, yang penting untuk kita ketahui di sini adalah CD. CD itu koefisien debit. Sama dengan C0 kali C1 kali C2, itu dibaca dari grafik ini. C0, C1, C2. Untuk menghitung C0, C1, C2 ini kita harus tahu H1 dulu. Padahal H1 itu belum diketahui, kita belum tahu tinggi energi di atas hulu bendungnya berapa, sehingga kita harus menggunakan cara coba-coba ya. Ini langkahnya bisa diikuti. Nanti saya kirimi Excel-nya wis. Terus kalau bendung tipe bulat, radiusnya kalau pasangan batu ini ya lingkarnya ini 0,3 sampai 0,7 dari H1. Jadi H1-nya harus dicari dulu dengan cara coba-coba. Kalau beton 0,1 sampai 0,7 H1. Nah, kalau OG seperti ini kita pakai persamaan ya. Seperti OG1 itu X pangkat 1,85 sama dengan 2HD pangkat 0,85Y. Maksudnya XY-nya itu adalah kita bikin koordinat untuk membentuk kurva parabolanya ini ya. X-nya ke kanan, Y-nya ke bawah.
Dan HD-nya itu adalah kedalaman air di hulu bendung sama dengan H1 yang dari coba-coba tadi dikurangi V kuadrat per 2G. V-nya adalah kecepatan aliran di atas mercu. Ini untuk bangunan seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya lantai muka itu nanti kita langsung tetapkan berapa meter, misalnya 5 meter, 6 meter. Terus dikontrol pakai metode Lean atau Bly. Ini sudah pernah Anda pelajari di mata kuliah fondasi atau Mektan. Jadi saya nggak ulangi lagi. Untuk kolam olah, ini tinggal kita ikuti saja. Biasanya pakai grafik-grafik begini ya. Tergantung dari kedalaman kritis dan kedalaman setelah lompatan hidrolis. Terus sudah ada ketentuannya, kalau misalnya tipe kolam olah bak tenggelam itu grafiknya seperti ini. Kalau kolam olah biasa, langsung ditetapkan panjang kolam olahnya sampai dengan 5, N plus Y, Y-nya adalah kedalaman pada saat lompatan, kemudian N adalah tinggi dari ensilnya. Ini disebut sebagai ensil ya. Ensil ini ambang ujung, itu maksudnya ditinggikan, yang fungsinya adalah mengurangi energinya air. Jarak-jaraknya ini sudah ada ketentuan semua ya, tinggal diikuti ya. Ini 1,25 kali D, D-nya itu apa, itu bisa dilihat di gambar. Gampang ini perencanaannya. Gambarnya 3D ini sing angel ya. Seperti itu. Demikian ya untuk bendung. Detailnya saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Tolong dipersiapkan untuk tugas besarnya, harap dikumpulkan sesuai dengan standar penggambaran irigasi. Terus yang masih belum ACC ini berarti dilihat di nomor-nomor awal, nomor 2, nomor 1 mungkin belum ACC, jadi jangan langsung gambar dulu. Ya langsung gambar nggak apa-apa, pokoknya nomor 1, 2-nya udah dibenerin. Terus persiapkan tesnya, dimensi saluran, sampai ke bangunan yang saya jelaskan sampai hari ini ya. Nanti nggak usah sampai ke perhitungan mungkin ya untuk tesnya. Seperti itu. Mas Rahmat, tolong saya dikabari tesnya bisanya kapan. Selebihnya kita ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu hari Rabu depan. Baik, Bu. Gitu ya. Kalau ada yang nggak dipahami, silakan tanya di WA, tapi mohon maaf saya jawabnya luang, mau malam mesti aku jawab ya. Kalau nggak puas di subuh. Ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya, Bu. Saya buatkan room untuk mengumpulkan jilitan, barangkali teman-temannya yang sudah selesai menggambar dan ACC, boleh langsung kumpulkan PDF. Ya. Tapi untuk deadline yang sudah siap jilid itu masih belum tahu ya, Bu? Kalau di soal sih minggu ke-14 ya. Ya nggak sih? Coba dibaca di soal. Sekarang minggu ke-12 ya, Bu? 12, 2 minggu lagi. Gitu ya. Saya tutup dulu kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.